Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Plastic Life dan kali ini kita akan membahas figur Bass Mode Tanjiro Kamado dari manga atau anime Demon Slayer, dan ini adalah debut action figure pertama dari Aniplex. Mereka juga rumah produksi yang memproduksi anime dari Demon Slayer ini. Kita lihat detailnya. Dan sempat ada kekhawatiran kalau warna kulit Tanjiro ini agak sedikit lebih kuning daripada figur-figur lainnya. Dan ini sebagai komparasi, Mafex Ezra Miller's Flash, ya memang Bass Mode Tanjiro ini lebih mengarah ke anime kalau menurut saya. Jadi memang sedikit lebih kuning, tapi bukan berarti dia seperti terlalu kuningan ya. Baik, kita akan membahas artikulasi. Baik, untuk artikulasi kita akan bagi jadi dua segmen. Pertama adalah dengan seragam Kisatsu Tai-nya, dan nanti dengan Haori-nya, yang pasti akan sedikit saja terhambat. Sekilas dan pertama kali pegang, figur ini berasa seperti kombinasi antara Figma dan Amazing Yamaguchi atau Revoltech. Bahkan bau pabrikannya pun seperti bau Amazing Yamaguchi. Ya, saya tahu. Saya pasti cium bau mainan. Kadang-kadang sampai hafal ini dari rumah produksi mana. Ya, kita mulai dari kepala ya. Tanpa Haori, Tanjiro bisa menunduk sejauh ini. Dia bisa menoleh sejauh ini. Dan ini terbantu dengan artikulasi yang ada di leher, karena ini separate joint ya. Lalu di bagian belakang, ini nanti kita akan bahas di aksesori. Ini bagian rambut ini juga separate piece. Tangan bisa mengangkat sejauh ini, dia bisa T-pose. Dan dari sini terlihat kalau joinnya seperti Revoltech ya. Lalu double joint untuk sikunya, dia bisa pegang mukanya sendiri. Dan untuk tangan ini menggunakan Figma joint dan sedikit lebih pendek daripada Figma. Mungkin sama seperti Figma kebanyakan. Ada sedikit bukan komplain. Maksudnya ini warna tangan dan warna packnya beda. Tangannya sedikit kecoklatan dan pack di tangannya ini sangat kuning sekali. Tapi begitu kita colok ya nggak akan kelihatan. Hanya dari berbagai sedikit angle aja. Lalu upper torso-nya terdiri dari 3 bagian. 2 bagian maksud saya. Ini dan sama ini floating piece sendiri. Hanya bagian atas dia sudah bisa segini. Untuk menongak ke belakang sedikit saja. Tapi kalau dikombinasikan, dia bisa hampir menunduk. Dan dia bisa ke belakang lebih baik lagi. Lalu untuk lower torso dia bisa berputar, ada swivel. Dan dia menggunakan join yang sama seperti Figma. Dan saran saya untuk ganti bagian kaki, karena dia dapat kaki yang bisa duduk bersimpuh. Untuk ganti ini saran saya sih mendingan ini dicopot. Gampang kok, karena ini join Figma, jadi gampang sekali dicopot pasangnya. Jadi ini dicopot, ganti part kaki.
yang bersimpuh baru dipasang ke badan. Soalnya kalau enggak, tantangan sekali. Susah colok peg untuk kaki bersimpuhnya karena bentuknya yang seperti ini. Lalu kita lanjut ke kakinya. Kakinya bisa nendang keluar 90 derajat. Ke belakang tidak terlalu. Dengkulnya single. Karena memang desain celananya yang agak baggy, jadi menurut saya ini sudah maksimal sih, sudah bagus. Terus dia ada swivel di sekitar apa ya ini? Pengikat kaki mungkin. Kaki bagian bawah bisa begini. Untuk ke atas sedikit saja. Lalu ankle rocker keluar sedikit aja. Nah, itu lebih dari cukup. Dia cukup possible kok. Ya, dan kita akan lakukan dengan haori. Ya, dengan haori terlihat berbeda sekali ya. Sangat bagus. Karena haorinya akurat. Bahkan sampai ke ukuran panjangnya. Dan haori ini dibuat dengan sangat bagus. Ada 2 lapis. Tidak seperti figure dengan pabrik lainnya yang kebanyakan mereka tidak terlalu peduli dengan esensi yang ada di dalam jaket atau coat atau apa. Dan dibiarkan dengan benang yang menggantung-gantung. Dan ini terlihat dijahit dengan sangat baik sekali. Dan kawatnya ini menyeluruh mulai dari sini sampai ke bagian leher dan ke belakang sini. Dan untuk pertama kali memakaikannya sedikit tantangan untuk meluruskan di bagian lehernya. Tapi setelah itu ya sudah terbiasa dan sangat bagus sekali. Oh ya, tadi bagian kaki lupa. Dia bisa mengangkat kaki keluar seperti ini. Ya toh Tanjiro nggak akan melakukan split juga. Sekarang kita coba artikulasi dengan haori ya. Jadi tangannya bisa menutup. Kita bisa atur sedikit ini pangkal dari lengan yang ada di sini. Kita bisa atur. Ya, jadi dia bisa tangannya bisa sit flush seperti ini. Lalu dia tetap bisa T-pose. Tangannya bisa maju ke depan sebanyak ini. Dan karena joint revoltech yang dalam, mempunyai cekungan yang dalam, dia hampir bisa memeluk dirinya sendiri. Dan yang pasti dia bisa Wakanda Forever, bisa ke belakang. Ya. Jadi kendalanya hanya di sekitaran pangkal tangan ini dan di sini. Tapi kalau kita atur baik-baik, nggak ada masalah. Dan haori ini yang bikin Tanjiro sebagai Tanjiro, bukan begitu? Ya, sekarang kita akan bahas aksesorisnya. Ya, jadi untuk aksesoris, Bass Mode kasih Tanjiro cukup dermawan ya. Ada 3 head sculpt dan cara gantinya adalah dengan tarik di belahan rambutnya, lalu kita pasang, dan bentuk neck packnya ada seperti itu. Hampir mirip Figma, bahkan gantinya pun mirip. Hanya kalau saya boleh pesan, tolong hati-hati karena untuk pertama kali gantinya ini sangat keras dan ini banyak spikes ya. Ini semalam saya pikir tangan saya sampai berdarah mau ganti ini karena keras sekali. Lalu muka yang sedikit komedi
Lalu ada muka marah. Dan Haori yang tadi sudah kita bahas. Lalu dia datang dengan 2 bagian pedang yang disarungkan. Jadi dimasukkan ke sini, lalu kita colok di sini. Ini juga pertama kali agak keras. Jadi coba dari bawah ke atas dulu sampai lubangnya sedikit lebih besar, baru kita masukkan dengan mudah. Ya, seperti itu. Lalu nicirin pedang khususnya. Dan saya punya di bagian ini ada sedikit cowak ya. Nggak tahu dari sananya atau memang punya saya aja. Saya harus cek lagi nanti di Google apakah pedang dia memang seperti itu atau enggak. Lalu tangan menyebar, spread out hand, ada sepasang. Tangan menggenggam pedang, sepasang. Tangan mengepal, sepasang. Lalu tangan apa ini? Biasa aja, neutral stance saja, juga sepasang. Lalu box untuk Nezuko. Sayangnya tidak bisa dibuka. Ada bagian yang bisa dibuka nanti datang dengan Nezuko-nya. Jadi Basmod mau kita beli Nezuko-nya juga. Lalu strapnya untuk dipasang. Dan untuk kotak, bila dibandingkan dengan yang gacha-gacha, mungkin ada yang tertarik mau lihat perbandingannya. Ini gacha-gacha, ini yang dari Basmod. Beratnya beratan ini. Bahannya lebih solid. Ini lebih kopong. Tapi ini bisa dibuka. Dan muat 1 Grogu atau Baby Yoda. Hanya besarnya terlihat berbeda. Yang ini lebih lebar, tapi lebih pendek. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu sampai punya Nezuko, ya kalau mau yang bisa dibuka, ya kalian alternatif bisa pakai ini. Dan juga terlihat oke. Ya kalau mau akurat sih memang harus pakai yang mereka punya. Lalu ada bagian untuk duduk bersimpuh. Jadi diganti kakinya. Lalu dihubungkan seperti ini. Dan tinggal dipaskan bagian dengkul. Jadi sudah dapat adegan untuk bersimpuh, duduk bersimpuh. Lalu ada efek Hinokami Kagura atau The Sun God. Clear plastik, tidak hard, juga tidak soft, cukup bagus. Hati-hati permukaannya tajam. Dan ini base untuk berdirinya. Dan kalian bisa lihat di situ ada semacam celah. Jadi tinggal dihubungkan saja sebagai wadah. Dan dia akan berdiri seperti itu. Atau kalian cari sendiri celah yang pas bagaimana. Tidak ada rumusan yang pasti sebab tidak datang dengan manual. Ya. Baru kali ini beli action figure tapi nggak ada manual. Dan dusnya pun cukup besar. Hampir seperti Revoltech pada kebanyakan. Ya. Kita akan lihat berapa sih tingginya Tanjiro dan juga ukurannya untuk figure-figure lain di size comparison ya.
Baik, untuk final verdict, kalau boleh kasih skor mungkin saya kasih 7 dari 10. Tidak ada komplain yang terlalu besar. Mungkin hanya harganya yang agak sedikit mahal ya. Dan sesuai prediksi bahwa setiap tahun harga figur akan semakin naik. Dan juga saya rasa kalau ada aksesoris yang berupa efek air akan lebih bagus lagi, sebab Tanjiro di animenya sendiri baru pakai Hinokami Kagura itu di episode 19 kalau nggak salah. Jadi selama itu dia lebih sering pakai air karena dia memang latihannya dari penapasan air kan. Dan juga untuk quality control dan build dari figurnya sendiri juga tidak ada komplain. Saya sempat pikir saya ada sedikit paint chip, tapi pas saya cari lagi nggak ada. Jadi mungkin bukan, atau mungkin halusinasi saya aja. Terus juga kemarin kalau nggak salah, abis pas coba pasang pedangnya saya dapat paint chip, tapi pas dilihat lagi nggak ada. Jadi mungkin saya lagi ngantuk aja kali. Baik, itu saja review kita kali ini untuk figur Tanjiro Kamado, dan semoga figur ini membantu kalian untuk memutuskan apakah kalian akan membeli figur ini atau tidak. Dan mohon maaf jika video ini agak sedikit panjang sebab banyak yang harus di cover. Dan juga saya agak sedikit terbata-bata karena sudah lama tidak melakukan review. Tapi ini akhirnya saya berhasil coba kamera baru saya. Dan seperti biasa, saran dan kritik diharapkan tolong kalian tulis di komen jika ada. Dan juga bagaimana kesan kalian akan figur ini berdasarkan video ini. Terima kasih dan selamat berakhir pekan dan salam mainan.